Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rama Arjuna Putra dengan NIM 4012311109. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yaitu ada kapal penumpang yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit di Laut Merah untuk merawat korban-korban konflik Palestina dan Israel. Kapal ini sendiri berbendera Turki dan merawat 500 warga Palestina. Pada malam 1 Juni 2022, kapal ini diserang oleh tentara Israel. Serangan ini menewaskan 20 kru kapal yang berkebangsaan Turki dan Jerman. Kira-kira apakah negara Israel tersebut bisa diminta pertanggungjawaban dari kemana akan diadili? Dalam kasus seperti serangan terhadap kapal bendera Turki yang beroperasi sebagai kapal rumah sakit, pertanggungjawaban Israel akan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk konvensi dan peraturan hukum internasional. Pertama-tama, ada prinsip kedaulatan negara yang harus dipertimbangkan. Negara-negara memiliki yurisdiksi atau tindakan di wilayah perairannya dan wewenang untuk bertindak dalam pertahanan diri. Namun demikian, jika serangan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, ada prosedur untuk menuntut pertanggungjawaban. Negara Turki sebagai negara bendera kapal dapat mengajukan protes diplomatik dan klaim hukum terhadap Israel atas serangan tersebut. Pilihan lain adalah melibatkan organisasi internasional seperti PBB atau Mahkamah Internasional atau ICJ untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Apakah ada kemungkinan Israel akan diadili di Mahkamah Internasional atau ICJ tergantung pada sejumlah faktor termasuk persetujuan Israel untuk yurisdiksi ICJ. Perlu dicatat bahwa ini hanya gambaran hukum, dan keputusan hukum pasti akan sangat bergantung pada fakta-fakta spesifik dan analisis hukum yang lebih mendalam. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum internasional atas serangan terhadap kapal bendera Turki yang beroperasi sebagai kapal rumah sakit dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek hukum internasional yang relevan. Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS. UNCLOS merupakan kerangka hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban negara-negara di perairan internasional. Salah satu aspek yang relevan adalah hak-hak kapal bendera atau suatu negara berlayar secara damai di laut lepas, dan hak mereka untuk melindungi keamanan kapal dan kru di bawah hukum laut internasional. Selanjutnya, hukum konflik bersenjata internasional. Jika serangan terhadap kapal rumah sakit terjadi dalam konteks konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, maka hukum humaniter internasional atau HDI akan berlaku. Menurut HDI, kapal rumah sakit harus dihormati dan dilindungi sebagai sarana medis yang netral. Serangan terhadap kapal semacam itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang. Selanjutnya, prinsip kedaulatan negara dan pertahanan diri. Negara memiliki hak kedaulatan dan keamanan di wilayah perairannya. Namun, hak ini tidak mutlak dan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap hak kapal bendera asing di perairan internasional. Selanjutnya, penyelesaian sengketa internasional. Jika Turki menganggap serangan terhadap kapal ini sebagai pelanggaran hukum internasional, negara tersebut dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa secara diplomatik. Ini mungkin melibatkan protes diplomatik, negosiasi bilateral, atau melibatkan organisasi internasional seperti PBB atau ICJ. Selanjutnya, peran Mahkamah Internasional atau ICJ. ICJ adalah lembaga hukum internasional yang bertugas menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Jika Turki dan Israel setuju untuk menyerahkan sengketa mereka ke ICJ, maka pengadilan dapat mempertimbangkan kasus ini dan membuat keputusan hukum yang mengikat. Dalam konteks ini, apakah Israel akan diadili di ICJ atau tidak tergantung pada sejumlah faktor, termasuk apakah kedua negara tersebut setuju untuk menyerahkan sengketa mereka ke pengadilan internasional. Pilihan ini bisa menjadi bagian dari upaya diplomatik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan keadilan di bawah hukum internasional. Saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum internasional dalam kasus serangan terhadap kapal rumah sakit oleh Israel. Yang satu, pelanggaran hukum perang. Hukum humaniter internasional atau HDI. Jika kapal beroperasi sebagai kapal rumah sakit diserang di dalam konteks konflik bersenjata antara Israel dan Palestina, serangan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional atau HDI. HDI mengatur perlindungan terhadap warga sipil, fasilitas medis, dan personil medis selama konflik bersenjata. Prinsip netralitas kapal rumah sakit. Menurut HDI,
Kapal rumah sakit harus diperlakukan sebagai sarana medis yang netral dan dilindungi dari serangan. Mereka tidak boleh diserang atau disalahgunakan untuk tujuan militer. Perlindungan warga sipil dan fasilitas medis. HDI melarang serangan terhadap warga sipil dan instalasi medis, termasuk kapal rumah sakit. Serangan semacam itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang. Kedua, kewajiban negara di bawah hukum internasional. Negara-negara memiliki kewajiban di bawah hukum internasional untuk menghormati dan melindungi kapal-kapal yang berlayar di perairan internasional, terutama kapal yang beroperasi sebagai sarana medis. Sarana tersebut, kapal semacam itu dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan Israel terhadap kewajiban hukum internasional. Ketiga, penyelesaian sengketa internasional. Jika Turki atau pihak lain merasa bahwa Israel telah melanggar hukum internasional dengan menyerang kapal rumah sakit, langkah-langkah penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan. Protes diplomatik. Negara yang terkena dampak serangan dapat mengajukan protes diplomatik kepada Israel sebagai langkah awal untuk menyelesaikan sengketa. Negosiasi bilateral. Negosiasi langsung antara Turki dan Israel dapat dilakukan untuk mencapai pemahaman atau kesepakatan terkait insiden tersebut. Pengajuan kasus ke organisasi internasional. Turki atau pihak lain dapat meminta bantuan organisasi internasional seperti PBB atau Mahkamah Internasional atau ICJ untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan mengikat. Keempat, peran Mahkamah Internasional atau ICJ. ICJ adalah lembaga hukum internasional yang dapat menyelesaikan sengketa antara negara-negara. Jika Turki dan Israel setuju untuk menyerahkan sengketa mereka ke ICJ, maka pengadilan dapat mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen dari kedua belah pihak untuk membuat keputusan hukum yang mengikat. Kelima, kewajiban Israel dan tanggapan hukum internasional. Israel memiliki kewajiban di bawah hukum internasional untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pasukannya terhadap kapal bendera Turki yang beroperasi sebagai kapal rumah sakit. Penilaian terhadap kepatuhan Israel terhadap hukum internasional dalam konteks ini akan memperhitungkan bukti-bukti konkret dan hukum yang relevan. Dalam kesimpulannya, pertanggungjawaban hukum internasional atas serangan terhadap kapal rumah sakit oleh Israel akan dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk HDI dan kewajiban negara di bawah UNCLOS. Langkah-langkah penyelesaian sengketa internasional dapat diambil untuk mencapai keadilan dan menegakkan hukum internasional dalam kasus ini. Sekian, terima kasih pada pembahasan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.